dan Israel. Boykot mereka tu sanggup untuk tak layak ke Piala Dunia pun tak apa guys. Number So 4. guys, What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita, saya Arash Manso. Seperti biasa, terima kasih kerana terus menonton Arash Manso YouTube channel, okay? Untuk yang kali pertama datang ke channel ini, jangan lupa untuk klik butang subscribe, okay? Jangan lupa untuk like, komen dan share. Dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram guys, okay? So, untuk kali ini guys, saya akan react mengenai Perdana Menteri pertama Indonesia, okay? Presiden Soekarno. Yang mana kali ini tajuk video yang akan saya react ni ialah tolak lawan Israel di Piala Dunia. Inilah 6 aksi tegas Soekarno. Okay? So saya ada cek tadi, Soekarno ni dia merupakan presiden pertama Indonesia. Okay? Saya research, saya kaji di Wikipedia. Daripada tahun 1947 sehingga 1965 kalau tak silap. Kalau saya silap, betulkan nanti di komen, okay? So merupakan presiden pertama Indonesia, okay? So let's go guys, kita melengahkan masa lagi, kita akan react tolak lawan Israel di Piala Dunia. Inilah 6 aksi tegas Presiden Soekarno, okay? So tanpa melengahkan masa lagi guys, 1, 2, 3, let's go. Top info YouTube channel. Hai Toppers, kembali lagi di channel kita ya. Konflik Palestina-Israel telah terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Betul. Dan masih berlangsung hingga saat ini. Serta sepertinya belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir ya. Dukungan kepada Palestina terus mengalir. Saya tak sure video ni berapa Tersebut lama juga dia punya belum tarikh dia. benar-benar bisa mengakhiri konflik di sana. Apalagi saat ini Israel juga mulai diakui beberapa negara serta memiliki banyak dukungan. Indonesia termasuk salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Palestina sejak zaman pemerintahan Soekarno. Bahkan dengan tegas Soekarno menolak segala bentuk hubungan dengan Israel. Presiden Soekarno tidak pernah bersedia Daripada Presiden Soekarno lagi Indonesia dah sejak tentang 14 Mei 1948 karena mereka merampas tanah rakyat Palestina. Masih tentang Soekarno Toppers, berikut ini adalah beberapa aksi tegas Soekarno yang menolak segala bentuk hubungan dengan Israel. Dia menolak hubungan dengan Israel, yes. Let's go, kita tengok guys. Number 1. Yang pertama, Tidak memperdulikan ucapan selamat merdeka dari pihak Israel. ya. Indonesia baru benar-benar mendapatkan kedaulatan secara penuh pada tahun 1949 Toppers. Negara-negara lain di dunia kemudian segera mengakui kemerdekaan negara kita, termasuk di dalamnya adalah Israel. Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Moshe Sharett, mengirimkan telegram yang berisikan pengakuan penuh Israel atas Indonesia. Muhammad Hatta hanya menanggapi dengan ucapan terima kasih tanpa menawarkan hubungan diplomatik. Sementara Presiden Soekarno kala itu malah tidak menanggapi telegram dari pihak Israel tersebut. Merasa tidak dipedulikan, maka Sharett berterus terang berniat menjalin hubungan dengan Indonesia. Namun Muhammad Hatta kemudian menyarankan agar misi tersebut ditunda saja hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Ya, betul. Ini cara untuk kita boykot mereka. Number 2. Yang kedua guys. Yang kedua, Soekarno tidak mengundang Israel dalam KAA. Oh, tidak menggunakan Israel. KAA apa? Seperti yang mungkin sudah banyak kamu ketahui, Konferensi Asia Afrika alias Konferensi KAA Asia diprakarsai Afrika oleh Presiden Soekarno. Penyelenggaraan pertamanya dilaksanakan di Indonesia dengan mengundang berbagai negara di Asia dan juga Afrika. Beberapa negara seperti Burma atau Myanmar, India, dan Sri Lanka berpendapat agar Israel juga diikutsertakan. Karena sejak awal memang tidak mendukung Israel, maka Indonesia jelas menolak saran tersebut. Apalagi kehadirannya juga sangat dimungkinkan akan menyakiti bangsa-bangsa Arab yang masih berjuang memerdekakan diri karena Israel merupakan bentuk penjajah di Palestina. Akhirnya saat KAA digelar pada April 1955 lalu, Israel tidak ikut berpartisipasi. Number Tidak 3. dipanggil Yang ketiga, bagi Soekarno, negara Palestina lebih penting daripada jika Indonesia lolos Piala Dunia. Oh, Palestina lagi penting daripada Indonesia jika Indonesia lolos itu di sebenarnya Piala sudah Dunia. pernah hampir lolos ke Piala Dunia
Pada tahun 1957, tim nasional Indonesia sebenarnya lolos pertandingan tingkat Asia dan hanya perlu bertanding melawan Israel untuk bisa lolos ke Piala Dunia pada tahun 1958. Baru saya faham tajuk tadi. Soekarno ternyata melarang pertandingan tersebut, Toppers. Karena bertanding dengan Israel sama saja artinya dengan mengakui negara tersebut. Akhirnya tim nasional tidak berangkat dan melepaskan kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia demi mendukung Palestina dan menentang penjajahan Israel. Boykot mereka tu sanggup untuk tak layak ke Piala Dunia pun tak apa, guys. Number guys. 4. Yang keempat, tidak memberikan visa untuk atlet kontingen Israel dan Taiwan. Ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games yang keempat pada tahun 1962, Indonesia tidak memberikan visa kepada perwakilan Israel dan juga Taiwan. Alasan resminya karena negara kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut. Meski demikian, alasan sesungguhnya, Toppers, adalah masih berkaitan dengan politik anti-imperialisme. Pada masa itu, negara-negara Arab masih berjuang melawan Israel dan Tiongkok dikucilkan dunia gara-gara bangsa Barat hanya mengakui Taiwan sebagai pemerintahan yang sah. Bagi Soekarno, ini merupakan bentuk penindasan negara-negara lama. Number 5. Dia presiden ni memang tak suka benda-benda penindasan. Yang kelima, Soekarno memerintahkan kelima, Indonesia guys. keluar dari Komite Olimpiade Internasional. Keputusan tidak memberikan visa ini jelas membuat Komite Olimpiade Internasional atau IOC menjadi berat. Mereka IOC. akhirnya menskors keanggotaan Indonesia tanpa batas waktu yang jelas. Ya, tapi bukan Soekarno namanya ya, Toppers, jika ia menurut begitu saja dengan keputusan IOC ini. Sangat tegas, Soekarno malah Presiden memerintahkan Komite Olimpiade dari Indonesia untuk sekalian saja keluar dari keanggotaan IOC. Sebagai tandingannya, kemudian Soekarno membentuk Ganevo atau pesta olahraganya negara. Ini stadium apa ini, guys? Hal ini Bung Karno dilakukannya kah? sebagai tanda kebesaran Masa bangsa dulu. yang tidak bergantung dengan kekuatan dunia. Yang terakhir, yang keenam. Number 6. Yang keenam, pidato anti-imperialisme dan anti-Israel Israel. yang mempengaruhi Indonesia. Oh, dia buat pidato Soekarno dengan teguh mempertahankan pendiriannya bahkan hingga akhir masa kekuasaannya ya, Toppers. Dalam pidato ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-21, Soekarno mengungkapkan bagaimana Indonesia harus bangga sebagai bangsa yang konsekuen, berjiwa merdeka, anti-imperialisme, serta secara aktif tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Pada tahun 1962, ia juga pernah dengan tegas mengungkapkan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada warga Palestina, maka selama itu pula bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Kebanggaan terbit ketika melihat Indonesia memiliki pemimpin yang begitu tegas menantang segala bentuk penindasan. Bahkan, ia juga sama sekali tidak gentar menghadapi pemimpin besar dunia lainnya. Mungkin karena itu pula lah ya, Toppers, Indonesia begitu dihormati di mata dunia pada masa itu. Tahniah, guys, tahniah. Kerana anda mempunyai presiden yang sangat tegas dan berani dalam orang cakap dia punya pendapat dia. So bagi saya Presiden Soekarno ni merupakan seorang yang sangat hebat, yang sangat tegas dan tidak orang cakap itulah dia punya tanggungjawab ataupun dia punya kelebihan sebagai presiden pertama Indonesia. Okay? So daripada awal yang saya nak cakapkan kat sini, yang saya nak fokuskan kat sini iaitu mengenai dia sanggup memilih Palestina lagi daripada nak layak ke Piala Dunia, guys. So maksudnya Indonesia tadi saya dengar dia akan layak ke Piala Dunia dan mereka perlu menentang pasukan Israel dalam pusingan yang seterusnya. Tetapi disebabkan dia tak nak untuk mengakui bahawa Israel itu sebuah negara dan dia tidak mahu pasukan Indonesia menentang pasukan Israel di Piala Dunia kerana penindasan dan kejahatan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. So satu yang sangat tegas, sangat berani, dia sanggup bercakap mengorbankan kehebatan ataupun mengorbankan negara Indonesia, mengorbankan bola sepak tu, okey, daripada ke Piala Dunia
demi Palestina. So ya, hari ni baru saya tahu guys bahawa yang hubungan antara Palestina ni dengan Indonesia ni memang daripada starting presiden yang pertama ini, Soekarno ni, sudah kuat dan tidak mustahil. Dan seperti mana kita lihat hari ini tu memang wow, patutlah saya macam patutlah sekarang Indonesia dengan Palestina ni macam ni hubungan mereka, sebabnya dah di-developkan daripada dulu lagi. So ya, satu yang sangat nice daripada presiden pertama Indonesia iaitu Soekarno. So salute guys. Okay, anda mempunyai seorang presiden yang tegas dan berani. Okay, so itu saja daripada saya untuk kali ini, untuk tolak lawan Israel di Piala Dunia. Inilah 6 aksi tegas Presiden Soekarno. Okay, so jika anda ada perbincangan untuk reaction yang seterusnya, boleh komen di ruangan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share, kerana banyak lagi yang kasih react untuk anda semua. So stay tune guys. Bye bye.